Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Arafah, kelas Ilmu Ekonomi D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan NIM 90300119140. Mata kuliah Ekonomi Demografi kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa isu masalah. Masalah yang pertama yaitu jelaskan 4 tahapan proses transisi penduduk. Baik, langsung saja saya akan membahas masalah yang pertama ini. Ada 4 tahapan pada proses transisi penduduk. Yang pertama yaitu tahapan yang pertama, high stationary. Pada tahap ini, masyarakat berada pada kondisi pra-industri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Pada tahap ini, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran, seperti belum tersedianya program keluarga berencana atau KB dan alat kontrasepsi. Dan angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi, karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Walaupun angka kelahiran tinggi, namun pertumbuhan penduduk biasanya sangat rendah pada tahap ini karena masyarakat dibatasi oleh ketersediaan pangan yang tersedia, yang setiap fluktuasi tingkat kelahiran diimbangi dengan tingkat kematian. Pada tahap kedua, yang dinamakan dengan early expanding, pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju pertumbuhan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber pangan dan penyediaan yang lebih baik, sehingga harapan hidup bertambah dan risiko penyakit berkurang. Pada tahapan ketiga yaitu late expanding, pada tahap ini tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrial dan dari pertanian menjadi masyarakat industrial, adanya urbanisasi dan perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Tahapan terakhir, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi. Baik, itulah tadi pembahasan pada materi isu masalah yang pertama. Kita melangkah ke isu masalah yang kedua. Isu yang kedua yaitu jelaskan indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Yang pertama itu indikator demografis penduduk seperti jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Merupakan komponen yang dilakukan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa ini. Memiliki peran dan kontribusi langsung terhadap perubahan komponen demografis. Jika komponen demografis ini dapat ditata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang, sudah pasti tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Yang kedua yaitu indikator non-demografis yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera, indeks pembangunan manusia atau HDI, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran. Yang pertama itu piramida ekspansi atau muda. Adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Sedangkan piramida konstruktif atau tua adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur tua. Yang terakhir itu piramida stasioner adalah piramida yang terjadi apabila jumlah penduduk tiap kelompok muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Itulah pembahasan yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Isu yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk.
Baik, ada 3 sumber data penduduk, demografi penduduk. Yang pertama itu sensus penduduk, merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Di Indonesia, biasanya sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali. Yang kedua itu survei penduduk, merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah dengan cara mengambil sampel. Survei penduduk ini biasanya dilakukan 5 tahun sekali, tergantung dengan adanya biaya. Sedangkan registrasi penduduk merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Registrasi penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil yang ada di setiap wilayah, kabupaten, dan kota di Indonesia. Registrasi dilakukan agar setiap penduduk memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda penduduk atau KTP. Yang sekarang itu diubah menjadi e-KTP atau KTP elektronik. Baik, kita akan melangkah ke pembahasan isu yang keempat. Isu yang keempat yaitu kemukakan 2 pendekatan teori fertilitas yang dapat ditinjau dari pendekatan sosial dan ekonomi. Baik, yang pertama itu ada 2 pendekatan teori fertilitas yang dapat ditinjau dari pendekatan sosial dan ekonomi. Yang pertama dari pendekatan teori fertilitas dari segi sosial, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui berapa hubungan sosial terhadap fertilitas, di mana keterkaitan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur pertama menikah terhadap fertilitas sangat erat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan dan pria akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih paham mengenai jumlah anak yang seharusnya dilahirkan dan lebih paham terhadap pencegahan kelahiran atau kehamilan dengan metode KB atau kontrasepsi, serta lebih menekankan pada tingkat kesejahteraan dan keluarga ideal. Yang kedua itu pendekatan teori fertilitas dari segi ekonomi, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ekonomi terhadap fertilitas. Secara umum, faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan, pengeluaran, dan lokasi tempat tinggal sangat erat kaitannya terhadap fertilitas, di mana faktor pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Terdapatnya pengaruh negatif tersebut karena adanya asumsi bahwa pendapatan yang tinggi umumnya mengharapkan keluarga kecil bahagia dengan mempertimbangkan beban ketergantungan atau dependensi rasio seorang anak. Artinya, kesejahteraan keluarga terutama mengenai jumlah keluarga yang ideal dan memperhatikan kualitas atau nilai anak yang diinginkan, bukan jumlah berapa banyak anak yang harus dimiliki. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak, maka nilai dependensi rasio semakin besar, sehingga pada gilirannya semakin besar pula beban keluarga atau pengeluaran orang tua untuk menanggung kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, dan maupun papan maupun kebutuhan lainnya. Baik, kita akan melangkah ke isu yang kelima, yang dimana kita akan disajikan oleh sebuah tabel. Tabel tersebut akan saya tampilkan di layar. Saya akan menjelaskan mengenai tabel tersebut. Baik, pada soal kelima ini kita akan membahas sebuah tabel yang dimana kita akan menentukan GFR dan ASFR-nya. Yang pertama itu A, angka kelahiran umum atau General Fertility Rate atau GFR. Rumusnya itu GFR sama dengan B per PF 15 dikurang 49. Pada tabel ini yang dimana usia mudanya itu 15 dan usia paling tuanya itu 49 dikali dengan K, yaitu GFR sama dengan tingkat fertilitas umum, B sama dengan jumlah kelahiran, PF sama dengan 15 kurang 49 yang dimana jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun. K sama dengan bilangan konstanta yang bernilai 1000. Penyelesaiannya itu GFR sama dengan 59 yang dimana pada B ini yang itu jumlah kelahiran sama dengan 59. Kemudian PF yang dimana jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun sebesar 1.800 dikali dengan K yang dimana bilangan konstanta yang bernilai 1000. Hasilnya itu 32,7. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1.800 wanita berumur 15-49 tahun terdapat sebanyak 32,7 bayi. Yang kedua yaitu
Pada tabel kedua, kita akan membahas angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu atau Age-Specific Fertility Rate atau ASFR, yaitu banyaknya kelahiran pada setiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Rumus ASFR sama dengan BX per PX dikali 1000K. Keterangannya itu BX sama dengan bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu, PX itu sama dengan jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengahan tahun, K sama dengan bilangan konstanta yang bernilai 1000. Kita bisa lihat pada tabel ini, yang dimana SFR-nya sama dengan BX-nya itu bayi yang dilahirkan umur tertentu itu 3, PX-nya itu jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengahan tahun itu sebesar 150 dikali dengan 1000, yang dimana K sebagai bilangan konstanta yang bernilai 1000. Hasilnya itu 20. Begitupun yang pada tabel kedua yang usia 20-24 tahun, yang dimana BX-nya sama dengan 4, PX-nya sama dengan 200 dikalikan 100 atau dikali K. Hasilnya itu 20. Begitupun seterusnya dari usia 25, 30, 35, 40 sampai dengan 49. Baik, itulah tadi pembahasan nomor 5. Kita melangkah ke pembahasan ke isu masalah ke nomor 6, yaitu di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi. Baik, saya akan membahas isu ini, yang dimana akan membahas analisis mortalitas atau standarisasi. Saya akan menjelaskan maksud dan macam-macam standarisasi. Standarisasi adalah cara yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara dengan angka kematian antar waktu dan daerah dengan metode perbandingan populasi yang memiliki umur yang relatif sama. Macam-macam standarisasi. Yang pertama itu standarisasi langsung. Distribusi populasi standar berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin. Pada standarisasi langsung ini membutuhkan rata-rata spesifik umur atau seks pada populasi studi dan komposisi populasi berdasarkan seks atau umur pada populer standar. Yang kedua itu standarisasi tidak langsung. Yang dimaksud ini standarisasi tidak langsung, yaitu angka rata-rata spesifik umur atau jenis kelamin per kelompok dari populasi standar diaplikasikan pada setiap kelompok dalam populasi studi. Hasil dari studi adalah rasio angka kematian atau kesaktian yang terstandarisasi. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, atau itulah tadi pembahasan dari beberapa isu-isu materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.